Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih, kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan dengan tema kekudusan adalah untuk kita. Ya, tema kekudusan itu sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita akan buka di dalam Roma 6 ayat 14. Ya, Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah kita dalam suatu pagi gitu ya, merasa bahwa Tuhan sedang menempatkan kita di bumi ini dengan seseorang yang menjadi alat penguji kesabaran kita, Bapak Ibu Saudaraku. Menjadi alat penguji kesabaran dan kasih kita. Ya. Jadi kita merasa pagi-pagi itu kita merasa sangat emosi gitu. Ya, kita merasa sangat kesal dengan perkataan, dengan perbuatan orang lain, ya, yang begitu tiba-tiba. Bahkan ketenangan kita di pagi hari itu, ya, karena kita sudah saat teduh, tiba-tiba tercabik, ya, tiba-tiba tergantikan dengan setumpuk emosi yang meluap. Nah, ketika emosi itu kemudian surut, gitu ya, kemudian kemarahan tiba-tiba berubah jadi rasa sesal. Aduh, nyesel ya. Ya, nyesel tadi itu gitu ya. Dari kesal menjadi sesal. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan tadi ya di dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kalau kita baca ayat firman Tuhan itu tadi, ya, yang tadi saya sampaikan atau saya bacakan, itu di hadapan itu ada janji, ya, akan kemenangan atas dosa yang begitu indah bunyinya. Tiba-tiba kita merasa terjepit dalam yang namanya kekesalan, kemarahan, kegeraman. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, apakah sebenarnya Alkitab ini sungguh-sungguh mempunyai jawaban-jawaban bagi kehidupan kita? Apakah Alkitab ini sungguh-sungguh mempunyai jawaban-jawaban bagi kehidupan yang real dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan sepenuh hati, kita itu kan ingin hidup taat dan kudus. Betul ya? Betul ya? Dengan segenap hati kita ingin hidup taat, kita ingin hidup kudus. Tapi ternyata hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, ya, itu bisa merusak, ya, atau perkataan-perkataan yang sederhana bisa merusak seseorang di pagi hari, bisa merusak emosi kita, bisa merusak mood kita pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kejadian seperti ini sudah biasa kita alami. Keadaannya mungkin beda, tapi respon atau reaksi yang kita berikan itu kurang lebih sama. Mungkin persoalan kita adalah kemarahan sama anak-anak kita. Mungkin persoalan kita adalah misalnya ketegangan di dalam pekerjaan, ya, kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak dapat kita atasi, atau beberapa serangan-serangan dosa yang menyusahkan hari-hari kita. Apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, pemecahannya harusnya dapat kita temukan di dalam Alkitab. Katakan amin. Ada harapan ketika kita dapat berjalan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya Tuhan mengharapkan agar setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, itu hidup kudus.
Akan tetapi kekudusan bukanlah sesuatu yang hanya diharapkan. Kekudusan adalah hak yang dijanjikan bagi setiap orang Kristen atau orang percaya. Katakan amin. Pernyataan Paulus benar ya di dalam Roma 6 ayat 14 tadi, bahwa sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Jadi konsep tentang kekudusan ya tampaknya dipandang agak kuno oleh generasi kita sekarang. Ya. Bagi beberapa orang, Bapak Ibu Saudaraku, kata kudus menggambarkan seseorang yang mungkin ya rambutnya dikerudungi. Kata kudus misalnya adalah orang-orang yang mengenakan pakaian panjang dan kaos kaki hitam misalnya. Atau sedangkan bagi orang lain, gagasan yang namanya kudus itu sama dengan sikap lebih kudus daripada orang lain. Nah, kita akan belajar kekudusan itu apa sih? Sebenarnya kekudusan adalah gagasan, salah satu gagasan yang sangat-sangat alkitabiah. Yuk kita belajar. Bapak Ibu Saudaraku, kata kudus dengan berbagai bentuk itu muncul ya di dalam Alkitab itu lebih dari 600 kali, Bapak Ibu Saudaraku. Salah satu kitab yaitu Imamat bahkan secara khusus membahas pokok tentang kekudusan ini. Dan gagasan mengenai kekudusan dapat ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Dan yang lebih penting, nah ini yang lebih penting Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan telah memerintahkan kita secara khusus agar kita kudus. Yuk kita lihat di dalam Imamat 11 ayat 44. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Bapak Ibu Saudaraku, anggapan tentang bagaimana sesungguhnya kekudusan itu ternyata telah disalahartikan oleh banyak konsep yang keliru. Banyak ya dalam beberapa kalangan kekudusan disamakan dengan beberapa larangan khusus. Yang namanya kudus itu seperti nggak boleh ngerokok. Yang namanya kudus itu nggak boleh minum, nggak boleh dansa. Ya, kemudian daftar larangan bervariasi, tergantung kelompok-kelompok yang bersangkutan. Apakah ini salah? Belum tentu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada juga. Kalau kita turuti konsep kekudusan semacam ini, ya, justru akan bahaya. Kita terancam bahaya. Kenapa? Karena kita akan menjadi sama seperti orang-orang Farisi yang memiliki daftar panjang, yang memiliki daftar tanpa akhir tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang bersikap nantinya membenarkan diri mereka. Nah kemudian bagi sebagian yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan berarti tindak tanduk serta berpakaian dengan cara tertentu. Ada juga seperti itu. Ya, sedangkan bagi yang lain lagi, ya, kekudusan berarti sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang tidak dapat diraih, ya, sesuatu yang mengecilkan hati jika orang memikirkan tentang dosa. Bisa seperti itu pandangan. Semua pandangan ini ada benarnya pada tingkat tertentu. Ya, jadi saya tidak bilang bahwa itu salah. Ya. Semua pandangan-pandangan tentang kekudusan ini ada benarnya, tapi pada tingkat tertentu. Tetapi itu juga belum menyatakan konsep yang sebenarnya tentang kekudusan. Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, ya, menyatakan bahwa kudus itu berarti memiliki moral yang tidak bercacat. Artinya adalah terpisah dari dosa dan oleh karenanya dikhususkan bagi Allah. Di dalam
and Expository Dictionary of New Testament Words menyatakan bahwa kata kudus menekankan dipisahkan, jadi dipisahkan untuk Tuhan atau dipisahkan bagi Allah, dan tindak tanduknya sesuai dengan keadaan yang sudah dipisahkan. Nah, jadi kita coba mencari tahu ya cara terbaik untuk memahami konsep kekudusan. Kita coba pahami, Bapak Ibu Saudaraku, ya rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bagaimana para penulis Perjanjian Baru menggunakan istilah kekudusan. Kita lihat ya, Paulus menggunakan istilah kekudusan untuk membedakannya dengan kehidupan yang amoral dan tidak murni. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai dengan 7. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai dengan 7. Firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi dari 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai dengan 7 ini, Paulus menggunakan istilah kekudusan untuk membedakannya dengan kehidupan yang amoral dan tidak murni. Ya. Kemudian kita lihat penulis Perjanjian Baru seperti Petrus. Ya, kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16 ini, Petrus menggunakan istilah kekudusan tersebut untuk membedakannya dengan kehidupan yang menuruti keinginan-keinginan jahat ketika kita hidup di luar Kristus. Satu lagi, ya. Coba kita lihat dalam Yohanes, ya. Dalam Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi Yohanes di dalam kitab Wahyu ini membedakan seorang yang kudus dengan mereka yang melakukan kejahatan dan kecemaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi hidup kudus mengandung pengertian, ya, berdasarkan para penulis Perjanjian Baru ini, ya. Hidup kudus itu mengandung pengertian hidup sesuai dengan peraturan-peraturan moral Alkitab dan hidup yang berlawanan dari jalan-jalan yang berdosa. Katakan amin. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan demikian. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, hidup kudus itu ditandai dengan menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika kekudusan merupakan hal yang dasar, Bapak Ibu Saudaraku, bagi kehidupan Kristen, pertanyaannya, mengapa kita tidak sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari?
Mengapa banyak orang Kristen merasa bahwa mereka begitu sering dikalahkan di dalam pergumulan-pergumulan mereka melawan dosa? Mengapa orang percaya tampaknya lebih sering menyesuaikan dirinya dengan dunia sekelilingnya daripada menyesuaikan dirinya dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini dapat dikelompokkan di dalam 3 persoalan dasar. Ya, ini yang kita pelajari, 3 persoalan dasar. Kenapa kita tidak bisa, ya, sebagai orang Kristen itu tidak bisa hidup di dalam kekudusan? Yang pertama persoalan dasarnya adalah sikap kita terhadap dosa yang lebih berpusat pada diri sendiri daripada kepada Tuhan. Itu persoalan dasar. Kita lebih peduli pada kemenangan kita atas dosa daripada kenyataan bahwa dosa-dosa membuat hati Tuhan itu sedih. Ya. Sikap kita yang tidak toleran terhadap kegagalan dalam pergumulan kerap kali adalah karena kita mempunyai orientasi sukses. Bukan karena kita tahu bahwa hal itu tidak menyenangkan Allah. Jadi begini. Kita itu belum memandang dosa, ya. Kalau ini ada dosa, kita hanya melihat bahwa kita harus menang terhadap dosa ini. Persoalannya, waktu kita bertemu dengan dosa, seharusnya sikap kita adalah bahwa dosa ini membuat hati Allah sedih. Ini yang benar. Bukan berarti bahwa kita itu punya orientasi, kita harus menang terhadap dosa. Ya nggak apa-apa juga. Tapi yang benar adalah ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita sudah melukai hati Allah. Ini konsepnya. W.S. Plumer, ya, berkata begini, Bapak Ibu Saudara, kita itu belum memandang dosa dengan tepat jika kita belum memandang dosa sebagai perlawanan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Semua dosa melawan Allah dalam arti, ya, demikian, bahwa hukumnya Tuhan itu dilanggar. Wibawanya Tuhan itu diabaikan. Itu dosa. Semua dosa, ya, melawan Allah, ya, itu artinya hukumnya Tuhan itu dilanggar. Wibawanya Tuhan itu diabaikan. Kita bisa lihat Firaun, Bileam, Saul, Yudas, masing-masing itu berkata, aku telah berdosa. Tapi lihat di dalam Alkitab ada anak bungsu yang berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Daud berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ini perbedaan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Tuhan ingin kita berjalan dalam ketaatan, bukan kemenangan. Ini konsep yang harus kita miliki. Kenapa? Kalau kita taat itu orientasinya kepada Tuhan, orientasinya kepada Allah. Tapi kalau kita kemenangan, ya, orientasinya kepada siapa? Diri kita sendiri. Ini kelihatannya seperti permainan kata-kata atau kalimat. Tapi sebenarnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, tanpa disadari, sikap yang orientasinya kepada diri sendiri itu menjadi akar dari kesulitan kita menghadapi dosa. Jika kita tidak mengakui serta menangani sikap ini secara serius, kita tidak akan secara konsisten di dalam kekudusan. Katakan amin. Bukan berarti bahwa Allah tidak menghendaki kita mengalami kemenangan. Bukan. Tetapi ini bagi kita untuk menekankan bahwa kemenangan itu, ya, merupakan hasil dari ketaatan. Jadi fokus kita adalah kita taat, Bapak Ibu Saudaraku. Fokus kita adalah itu dosa, kita taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak boleh melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa, maka kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang membuat hati Tuhan sedih. Itu yang penting. Jika kita pusatkan diri kita untuk hidup taat dan kudus, pasti kita akan mengalami namanya sukacita kemenangan atas dosa. Katakan amin. Persoalan dasar yang kedua,
kita salah mengerti arti dari hidup oleh iman. Yuk kita baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, kita menduga bahwa untuk meraih kekudusan itu tidak ada upaya yang harus kita lakukan, usahakan. Ini salah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu di bagian kita adalah berasal dari kedagingan kita. Sehingga kita tidak perlu untuk melawan. Ini tidak boleh. Ya, coba saya kutip dari kata J.C. Ryle, uskup dari Liverpool tahun 1880 sampai 1900. Yang membentuk kerangka pikir yang baik. Statementnya begini, Bapak Ibu Saudaraku, dari Ryle ya, uskup dari Liverpool ini. Bijaksanakah jika kita menyatakan dengan cara yang begitu berani, terus terang dan tidak bermutu seperti dilakukan oleh kebanyakan orang, bahwa kekudusan dari orang-orang percaya diperoleh hanya melalui usaha pribadi? Apakah itu sesuai dengan firman Allah? Saya meragukannya. Bahwa iman di dalam Kristus adalah akar dari semua bentuk kekudusan. Ya. Iman di dalam Kristus adalah akar dari semua bentuk kekudusan. Tidak ada orang Kristen yang terdidik dengan baik yang mengingkarinya. Tapi kitab suci mengajarkan seperti halnya iman. Orang-orang Kristen sejati harus bekerja, harus berusaha agar mereka tetap berada di dalam keadaan kudus. Saya berharap Bapak Ibu menangkap ya, bahwa kekudusan, bahwa Kristus ya adalah akar dari semua bentuk kekudusan. Dia akarnya. Tapi sama seperti iman ya, maka kekudusan itu harus diupayakan. Yang namanya kekudusan itu harus diusahakan. Supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam keadaan kudus. Katakan amin. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita punya tanggung jawab pribadi di dalam perjalanan kekudusan kita. Katakan amin. Ada sebuah kalimat yang bagus untuk kita renungkan. Ya, Bapak Ibu, coba saya bacakan dan kita simak sama-sama. Kita dapat menghilangkan kebiasaan yang sudah begitu menguasai kita jika kita sungguh-sungguh menginginkannya. Dan kita dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa yang menguasai kehidupan kita jika kita menerima tanggung jawab pribadi atas hal-hal itu. Ini artinya apa? Bertanggung jawab atas kekudusan. Jadi pengakuan atas tanggung jawab terhadap kekudusan itu menjadi tahapan penting dalam hidup kita mengejar kekudusan. Persoalan dasar yang kedua, kita salah mengerti ya, arti dari hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi di poin kedua ini bahwa akar ya bahwa iman di dalam Kristus adalah akar dari semua bentuk kekudusan. Ya, gitu ya. Yang kedua, kita harus mengupayakan, kita harus ya yang namanya berusaha, bekerja untuk tetap berada di dalam kekudusan. Dan stage berikutnya, ambil bahwa kekudusan adalah tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab atas kekudusan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, persoalan dasarnya, kita tidak memandang dosa sebagai sesuatu yang serius. Nah ini, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, seberapa sering secara mental kita kelompokkan dosa-dosa itu dalam kategori, oh dosa ini dosa yang tidak dapat diterima, dosa ini bisa ditolerir, ya kan? Dosa ini dosa kecil, dosa ini dosa besar. Kidung Agung 2 ayat 15 katakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ini artinya apa? Bersikap kompromi terhadap hal-hal yang kecil akan memimpin kita pada kejatuhan yang lebih besar. Katakan amin. Jadi tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Berani kompromi terhadap hal yang kecil, maka akan memimpin kita pada kejatuhan yang lebih besar.
Dan siapakah yang hari ini berani berkata bahwa bentuk pelanggaran kecil terhadap hukum pemerintahan misalnya bukan merupakan satu dosa yang serius dalam pandangan Allah? Bersediakah kita untuk menyebut dosa sebagai dosa? Gak ada lagi mulai hari ini. Karena itu jadi persoalan dasar. Supaya persoalan dasar ini solve, maka kita harus tahu bahwa dosa adalah dosa. Tidak ada lagi dosa kecil, tidak ada lagi dosa besar. Tidak ada dosa yang bisa dikompromikan, tidak bisa yang ditolerirkan. Dosa adalah dosa. Jika kita hendak hidup kudus, kita tidak bisa mengelompokkan dosa. Allah tidak membiarkan kita memiliki sikap seperti itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Begitu panjang hari ini kita bicara tentang kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan itu adalah bagi kita. Saya berharap kita ambil waktu sekarang ini untuk kita merenungkan persoalan dasar kekudusan dalam hati kita. Ya, yang pertama, maukah kita mulai memandang dosa sebagai pelanggaran terhadap Allah yang kudus? Dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Dosa dapat melukai hati Tuhan. Ya, lebih daripada sekedar kekalahan pribadi. Ini yang penting. Karena ya, yang kedua, maukah kita mulai ngambil tanggung jawab pribadi untuk dosa kita? Dan mulai menyadari bahwa ketika kita hendak melakukan dosa, kita harus bersandar pada anugerah Tuhan. Yang ketiga, apakah kita mau memutuskan untuk taat kepada Tuhan di dalam semua bidang kehidupan kita? Sekecil apapun tampaknya isu tersebut. Tidak lagi ada dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa. Mari hari ini saya mengajak kita semua, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita bergerak di dalam kekudusan Allah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Engkau menguatkan, meneguhkan kami Tuhan, bahwa dosa adalah dosa. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah bagi kita, bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami mau menyadari bahwa hidup kami Tuhan, ketika kami melakukan dosa, kami melukai Engkau, kami melanggar hukum-Mu, hukum-hukum-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami belajar hari ini juga Tuhan, bahwa kami mau Tuhan mengupayakan Tuhan untuk melawan, bekerja Tuhan, untuk hidup melawan dosa, untuk hidup dalam kekudusan, dan mengambil tanggung jawab bahwa kekudusan adalah tanggung jawab pribadi kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau katakan Tuhan, mulai hari ini kami tidak tolerir, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa adalah pelanggaran terhadap Engkau, terhadap hukum-hukum-Mu, terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami terima firman-Mu untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, ya, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.